Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nur Hikmah. Saya akan mengampu mata kuliah Bahasa Pemrograman 1 selama 1 semester ini. Pada kali ini kita akan membahas perkenalan apa itu Bahasa Pemrograman 1. Oke, sebelum perkenalan ke mata kuliahnya, kita perkenalan dulu. Nama saya tadi Nur Hikmah, panggilannya Hikmah, tapi kebanyakan mahasiswa memanggil saya Ibu Nur. Dan tapi kalau teman-teman rekan kerja saya, itu memanggilnya Hikmah. Ya. Office saya atau ruangan saya adanya di Resource Center Amikom, atau dengan nama lain nama perpustakaan. Nah, email saya itu hikmah@amikom.id. Bagi teman-teman yang ingin berkomunikasi dengan saya bisa melalui email. Oke, itu saja perkenalan singkat dari saya. Nanti apabila ada yang ingin ditanyakan bisa via email atau via chat WA ya. Oke, next. Kita akan bahas apa itu Bahasa Pemrograman 1. Mungkin teman-teman dalam pertama kali mendapatkan mata kuliah ini apa sih yang dibahas di Bahasa Pemrograman 1. Kita akan coba bahas secara umum ya. Yang pertama adalah bahasa pemrograman itu terdiri dari 3 kategori. Yang pertama itu ada bahasa pemrograman berbasis website. Bahasa pemrogramannya ada PHP atau Framework CI atau yang lain ada Laravel dan lain. Mungkin teman-teman yang sudah berkecimpung dunia bahasa pemrograman website pasti lebih tahu ya. Nah, yang kedua adalah ada bahasa pemrograman berbasis desktop. Contohnya adalah VBNet. Nah, yang selanjutnya ada bahasa pemrograman berbasis mobile. Contohnya ada Kotlin, ada Android, ada mobile Android, dan nah, untuk bahasa pemrograman 1 yang akan kita gunakan selama 1 semester ini adalah bahasa pemrograman Kotlin dasar. Mungkin teman-teman bertanya kepada kakak kelas sebelumnya gitu ya, mungkin ada yang udah bertanya kepo apa sih yang digunakan atau bahasa pemrograman apa yang digunakan. Kakak kelas kalian itu menjawab adalah Java gitu ya. Nah, emang semester ini kita ada perubahan bahasa pemrograman yang digunakan, yaitu bahasa pemrograman Kotlin. Tahun kemarin itu bahasa pemrograman digunakan dalam bahasa pemrograman Java yang dimana berbasis desktop. Nah, karena ada beberapa hal pertimbangan, salah satu adalah permintaan industri, maka menuntut kita untuk mengupgrade mata kuliah atau konten isi mata kuliahnya, yaitu makanya diberikan ketetapan atau diberikan kesimpulan bahwa kita akan menggunakan bahasa Kotlin ya. Nah, yang akan kita bahas di bahasa pemrograman 1 adalah Kotlin dasar. Untuk bahasa pemrograman, jadi nanti bahasa pemrogramannya ada bahasa pemrograman 1 dan bahasa pemrograman 2. Nah, untuk bahasa pemrograman 2 nanti akan membahas Kotlin lanjut atau mobile. Nah, untuk teman-teman untuk bahasa pemrograman 1 itu wajib lulus agar bisa lanjut ke bahasa pemrograman 2. Jika tidak lulus di bahasa pemrograman 1, maka mengulang lagi dan bahasa pemrograman 2-nya belum bisa diambil gitu ya. Tapi nanti tergantung kebijakan dari prodi masing-masing. Dari prodi SI bagaimana proses pengambilan untuk bahasa pemrograman 1 apabila bahasa pemrograman 2 apabila pemrograman 1 tidak lulus. Nah, kategori lulusnya itu apa? Harus keluar nilai minimal E atau harus lulus itu minimal C gitu. Nah, oke, kita akan masuk ke perkenalan Kotlin dasar. Apa saja itu? Yang pertama kita akan masuk sejarah Kotlin ya. Yang pertama.
Bahasa pemrograman Kotlin dikenalkan oleh perusahaan JetBrains pada tahun 2011. Jadi ini bahasa programannya masih tergolong baru, tapi tidak baru-baru banget ya. Ya 9 tahun yang lalu. Oke, kita lanjutkan. Awalnya Kotlin adalah bahasa pemrograman yang berjalan di atas JVM atau Java Virtual Machine. Jadi Kotlin ini sebenarnya memiliki hubungan dengan Java. Jadi Java itu juga sebenarnya terdiri dari tiga kata. Java itu bisa berjalan di tiga kategori yang tadi saya sebutkan di awal di bahasa pemrograman. Dia bisa berjalan di berbasis website, juga bisa berjalan di berbasis mobile, yang bisa berjalan di berbasis desktop. Nah, ini yang Java yang bisa berjalan di berbasis mobile ya. Kotlin didesain agar terintegrasi dengan Java. Jadi kalau jangan bilang, sia-sia dong, saya kemarin belajarnya coba tentang Java. Nggak masalah. Malah itu kalian mendapatkan nanti benang merahnya, oh ternyata Java sama Kotlin itu punya kesamaan loh, kemiripan seperti itu. Tahun 2019, Google mengumumkan bahwa Kotlin adalah bahasa pemrograman yang direkomendasikan untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi Google sudah merekomendasikan untuk membuat aplikasi yang berbasis mobile atau berbasis Android, gunakanlah Kotlin sehingga bisa diintegrasikan sehingga mudah diintegrasikan dengan aplikasi-aplikasi Google yang lain. Ya. Oke. Alasan kenapa kalian perlu belajar Kotlin. Yang pertama, bahasa pemrograman Kotlin itu lebih elegan dan sederhana dibanding Java. Jadi kalau kalian yang sudah kepo duluan belajar Java, dan kalian akan memiliki perbandingan tersendiri dan memiliki nilai plus sendiri sehingga bisa membandingkan yang mana kenapa Kotlin disebut lebih elegan dibanding Java gitu ya. Yang kedua, Kotlin menjadi bahasa pemrograman utama untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi Kotlin fokusnya ke Android. Nah, spesifikasi komputer apa agar bisa menggunakan Kotlin? Yang pertama adalah dari sistem operasinya, itu OS-nya juga bisa Windows 718, 32-64 bit, Linux, dan Mac. Prosesornya minimal dual core, disarankan lebih. RAM-nya minimum 4 GB, disarankan 8 GB. Nah, untuk komputer memang cukup berat untuk penggunaan bahasa pemrograman Kotlin ini ya, apalagi yang menggunakan aplikasi Android Studio, dia RAM-nya harus di atas 8 GB, misalnya 8 GB agar kelancaran dalam mengcoding, membangun aplikasinya, tidak ada delay tulisan gitu ya, kita ngetik T apa gitu, kita ada waktu 1, 2, 3 detik baru tulisan itu muncul gitu. Atau pada saat kita running itu nunggunya lama banget, hitungan menit, itu kan mengganggu mood sekali gitu. Jadi terus bagaimana Bu bagi kita yang tidak mencapai spesifikasi komputer tersebut? Tenang, kita akan mencoba mencari solusi yang lain ya. Tapi bagi kalian teman-teman nanti yang ingin fokus di perkembangan Android ini, maka dari sekarang bisa memprioritaskan alat-alat hardware yang akan kalian beli
atau yang akan kalian upgrade, dicek lagi kalau komputer atau laptop kalian bisa di-upgrade ya, ini RAM-nya maksimal berapa. Kalau prosesor mentok ya, atau kalau yang laptop mungkin bisa diganti hard disk-nya gitu ya. Nah, hard disk-nya diganti jadi SSD, sehingga itu bisa memudahkan, minimal bisa mengikuti mata kuliah ini dengan baik ya. Nah, software development-nya, nah, kita membutuhkan apa saja, ada JDK, Java Development Kit, ada IDE, Integrated Development, IC gitu ya. Nah, untuk ini kalian bisa download di link ini, minimal versi 8, dan pilih download Windows x64 installer. Jadi tergantung dari kalian Windowsnya berapa, 32 atau 64, disesuaikan saja. Selanjutnya nanti kita juga bisa download Intelligent IDEA, JetBrains di laptop kalian, nanti download aja, ini free, dua software ini free, dan dua ini diinstalnya satu persatu ya, bertahap. Install dulu JDK-nya, jika sudah berhasil baru nanti install IDE-nya, seperti itu. Nah, bagi kalian yang belum bisa menginstal dua ini, komputernya tidak cukup gitu, atau kata anak sekarang untuk kentang gitu ya, kalian bisa mencoba di flykotlin.org. Tapi di sini ada kementokan, nanti di pertemuan berapa nanti ada kementokan tidak bisa menggunakan flykotlin.org dan terpaksa harus ke IDE. Nah, terus kita gimana Bu, misalnya kalau kalian harus menggunakan, tidak memiliki komputer yang mumpuni, tidak sesuai dengan standar misalnya. Nah, kita punya solusi yang kedua, yaitu, nah ini solusi yang pertama tadi ya. Jadi bila kalian untuk sementara yang belum bisa mengupgrade komputer belum memenuhi standar untuk penginstalan Kotlin, maka bisa menggunakan aplikasi online ini untuk menjalankan script program Kotlin untuk sementara. Dan yang kedua, itu kalian juga bisa, nah ini ada kabar gembira dari pihak kampus, kita bisa menggunakan virtual lab. Apa itu virtual lab? Adalah bisa mengakses lab komputer kampus Amikom remote dari tempat tinggal kalian dengan syarat internet stabil, dan hanya bisa diakses atau digunakan sesuai jam praktikum kelas kalian masing-masing. Sifatnya tidak wajib, hanya membantu bagi teman-teman yang komputernya belum bisa diinstal Kotlin. Ada tugas dan latihan tetap dikumpulkan via online. Nah, di sini juga kalian diperkenalkan dengan modul LMS baru atau learning baru, learning, yaitu kalian bisa mempelajarinya dulu dengan link sid/lms besar plus kita kecil ms besar. Kita akan di pertemuan selanjutnya akan menggunakan Waskita ID untuk penugasan dan lain-lain. Gambarannya sampai sama seperti classroom, akan tetapi ini punya kita sendiri, yang develop adalah dari pihak Mekom. Ya, ini cap explaining untuk kalian semua. Bagi yang beragama Muslim, mohon maaf bagi yang non Muslim. Bagi beragama Muslim, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu, karena itu menjadi indikator kesuksesan kalian baik dunia dan akhirat. Jadi apabila kalian teratur dalam melakukan sholat, insya Allah maka pekerjaan-pekerjaan kalian juga akan menjadi teratur atau berjalan dengan mudah. Cukup sekian dari saya, mohon maaf jika saya banyak salah, dan apabila ada yang kurang jelas bisa langsung email saya atau tanyakan apabila ada yang ingin kalian tanyakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.